Halo, Mam and Bunda. Eh, Hampir setiap orang seringkali melakukan aktivitas perjalanan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perjalanan dengan menggunakan pesawat udara bersama saya. Mam and Bunda, kalau seorang ibu hamil melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara, itu memang harus dilakukan persiapan sebelumnya, minimal 1 minggu sebelum melakukan keberangkatan dengan pesawat udara. Kita harus menyiapkan surat keterangan dari dokter, baik oleh dokter umum ataupun dokter spesialis kebidanan kandungan. Pada usia kehamilan trimester pertama, ibu hamil itu sepertinya tidak bermasalah untuk menggunakan pesawat udara sebagai angkutan perjalanannya. Untuk trimester kedua dan 3, di atas 36 minggu itu sudah tidak boleh lagi menggunakan pesawat udara sebagai angkutan perjalanan untuk ibu hamil. Umur kehamilan yang baik untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara adalah usia kehamilan 14 minggu sampai dengan usia kehamilan 35 minggu. Tapi sebelumnya kita harus periksakan dulu ke dokter untuk mendapatkan surat keterangan layak terbang untuk ibu hamil tersebut. Ya, sebaiknya dalam melakukan perjalanan dengan pesawat udara itu jangan terlalu lama, karena masalahnya adalah jika ibu terlalu lama duduk terpaku di kursi pesawat udara, dia akan mengalami beberapa hal, misalnya terjadi sumbatan atau gangguan aliran darah di daerah kaki sehingga terasa kram-kram atau terasa bengkak di daerah kaki. Jadi sebaiknya jika sudah lebih dari 3-5 jam perjalanan dengan pesawat udara, sebaiknya kakinya itu digerak-gerakan. Boleh pura-pura jalan ke kamar mandi atau ke toilet, atau menggerakkan kedua kakinya dan telapak kakinya, jari-jari kakinya, sehingga aliran darahnya itu bisa lancar dari atas ke arah tungkai bawah. Begitu juga dengan kram-kram pada ibu hamil, kram perutnya ya. Itu juga biasanya sering terjadi kram perut karena turbulensi, karena udara yang tidak, artinya udaranya terjadi penurunan udara di dalam pesawat. Kadangkala juga ibu hamil juga ada terasa sesak napasnya karena oksigen menurun di dalam pesawat. Jika itu terjadi, sebaiknya segera minta pertolongan kepada pramugari untuk mendapatkan terapi oksigen di dalam pesawat. Ya, usia kehamilan yang pas, yang cocok untuk melakukan perjalanan melalui pesawat udara adalah pada usia kehamilan 14 minggu sampai usia kehamilan 28 minggu. Itu yang baik untuk melakukan perjalanan melalui pesawat udara. Dan jangan terlalu lama, 3-5 jam cukup ibu hamil melakukan penerbangan melalui pesawat udara. Jika sudah 36 minggu, itu dilarang ibu hamil untuk menggunakan pesawat udara. Karena kita tahu ya, kalau 36 minggu ke atas itu adalah waktu yang rawan untuk terjadinya kelahiran yang tidak diprediksi. Bisa saja terjadi kelahiran prematur di dalam pesawat. Nah, pada usia kehamilan trimester 1 dan trimester kedua itu jika tidak ada masalah, misalnya tidak ada pendarahan, riwayat pendarahan, hipertensi, darah tinggi, dan kelainan lainnya, kontraksi misalnya pada ibu hamil, itu tidak ada masalah ya untuk melakukan naik pesawat udara. Jadi anggapan orang bahwa ibu hamil itu berbahaya jika naik pesawat udara itu salah. Ya, bisa saja, boleh.
ibu hamil itu mengendarai atau menumpang pesawat udara dalam perjalanannya. Ya, seperti itu ya. Jangan takut, tapi memang ada syarat-syaratnya. Sebelum melakukan perjalanan melalui pesawat udara, itu sebaiknya menghubungi maskapainya tersebut. Setiap maskapai memang berbeda-beda aturannya. Ya, ada yang usia kehamilan trimester pertama boleh tidak menggunakan surat keterangan dokter, tapi ada maskapai yang mengharuskan pada trimester pertama harus menggunakan surat keterangan dokter untuk melakukan perjalanan dalam pesawat udara. Apa saja yang tidak boleh menggunakan armada pesawat udara sebagai transportasi perjalanannya? Ya, pertama misalnya ibu hamil sudah mempunyai riwayat yang mual muntah yang berlebihan sehingga dia mengalami dehidrasi, kemudian terjadi riwayat perdarahan, misalnya pada trimester pertama sering keluar flek-flek perdarahan. Nah, itu sebaiknya jangan melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat udara. Kemudian yang ketiga, misalnya dengan hipertensi, adanya hipertensi darah tinggi, apalagi disertai dengan kelainan lain seperti pemeriksaan urinnya mengandung protein positif ya, itu adalah tanda-tanda dari keracunan kehamilan yang kita sebut dengan preeklamsia. Itu sebaiknya tidak boleh ibu hamil menggunakan pesawat udara sebagai armada perjalanannya. Selanjutnya, jika terjadi kontraksi yang berlebihan, kram-kram pada perut selama dalam kehamilannya, sebaiknya ditunda atau tidak menggunakan armada pesawat udara, karena itu akan berbahaya. Terjadi kontraksi yang semakin sering bisa menyebabkan kelahiran prematur. Berikutnya, penyakit-penyakit lain yang ada pada ibu hamil, misalnya ada asma bronkial yang sangat kuat dan sering kambuh, ya, penyakitnya sudah parah. Kemudian ada sakit paru-paru pada ibu hamil sehingga harus menggunakan oksigen, dan penyakit-penyakit lain yang menyertai keadaan ibu hamil sehingga semakin kondisinya tidak baik. Untuk itu, sebelum melakukan perjalanan itu, 7 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya itu harus diperiksakan dulu ke dokter, boleh ke dokter umum ataupun ke dokter kebidanan kandungan, untuk mendapatkan kepastian bahwa kehamilannya dalam keadaan baik-baik saja, ibu hamilnya sehat dan bayinya yang dikandung juga sehat. Nah, demikian beberapa syarat-syarat yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara. Demikianlah tadi sedikit tentang info-info ibu hamil dengan melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat udara. Oke, salam sehat.